siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi pengadilan tidak selesai. Saya mau bilang begini, buat ternak Roy Suryo, jangan pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi intervensi hakim. Ketika hakim memutuskan pra peradilan sebahagian punya Roy, itu bukti bahwa Pak Jokowi tidak pernah intervensi hakim dan hakim bukan termul. Selama ini mereka mengatakan bahwa hakim termul, Polri termul, kejaksaan termul, semuanya termul. Satu, mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan menggeledah dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Tiga, menyatakan langkah yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah 26 adalah tidak sah. Empat, menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah selebihnya. Demikian. Roy Suryo menang pra peradilan, termul pada panas. Hakim menyatakan tindakan penahanan oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Konsekuensi dari menangnya gugatan pra peradilan Roy Suryo adalah penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanannya dinyatakan tidak sah. Dampaknya, pihak kepolisian harus membatalkan status penahanan tersebut dan menghapus status tersangkanya. Jalan Pak Jokowi masuk penjara itu sudah terbuka, teman-teman. Ya, kenapa sudah terbuka? Ya karena dengan menangnya Roy Suryo di pra peradilan, ya, itu membuka jalan Pak Jokowi untuk masuk dalam penjara. Karena kenapa? Ya karena ini sudah menyangkut kalau kata Jokowi. Sabar ya, sabar ya. Jadi dengan menangnya kubu Roy Suryo dalam pra peradilan itu memang bisa menjadi peluang buat Roy Suryo ya untuk membuka jalan agar bisa juga memenangkan kasus dugaan ijazah palsu. Nah, kalau terbukti benar ijazah Pak Jokowi palsu, maka Pak Jokowi sudah bisa dipastikan masuk penjara, begitu. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra peradilan yang kedua. Pra peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan.
Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 _B yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafar akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Ini oplos. Ya, oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Karena putusannya seperti ini ya, oplos. Maka saya pakai kata oplos. Silakan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Iketut Darpawan membacakan putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah Jokowi. Adapun dalam objek pra-peradilan kali ini, Roy Suryo tak terima dengan penangkapan, penggeledahan, dan upaya penahanan yang dilakukan penyidik Subdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang diselenggarakan pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang. Dalam putusan yang dibacakan, Hakim Tunggal PN Jaksel Iketut Darpawan menyatakan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo pada Jumat 19 Juni lalu tidak sah. Hakim Iketut Darpawan menjelaskan Roy Suryo selaku pemohon sudah memenuhi syarat wajib lapor yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menghindari kewenangan penahanan. Apalagi semenjak Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025 hingga 18 Juni 2006 atau 1 hari sebelum ditahan, Polda Metro Jaya juga tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Diperoleh fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh termohon agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri pemohon. Wajib lapor adalah syarat yang dibuat oleh termohon bagi pemohon yang mana tujuannya tentu agar seluruh tahapan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tuntas tanpa harus menggunakan kewenangan penahanan. Jelas Hakim Iketut Darpawan. Hal ini terbukti sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 7 November 2025 hingga tanggal 18 Juni 2006. Termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Dalam situasi seperti itu, seharusnya pemohon dihadapkan pada logika kepastian bahwa selama pemohon tidak melanggar syarat yang ditetapkan oleh termohon, maka pemohon tidak perlu ditahan. Dan sebaliknya, jika pemohon melanggar syarat yang ditetapkan tersebut, maka itulah ia perlu ditahan. Adapun sidang pra-peradilan pada Selasa hari ini juga dihadiri langsung oleh Roy Suryo yang menurut pantauan dengan mengenakan kemeja biru tua dibalut jas hitam, mantan Menteri Pemuda Olahraga itu mengaku akan menghormati apapun putusan hakim. Ia merasa santai dalam menghadapi sidang pra-peradilan ini. Roy Suryo menggugat sedikitnya ada 8 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam pra-peradilan ini. Meliputi 1. Menyatakan penggeledahan tidak sah dan melawan hukum karena tidak didasari izin dari Ketua Pra-Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. 2. Menyatakan penangkapan tidak sah karena dilakukan melawan hukum. 3. Menyatakan penahanan tidak sah karena melanggar asas kepastian hukum. 4. Menyatakan pelimpahan tahap 2 tidak sah dan melawan hukum. 5. Menetapkan surat perintah penangkapan dan penahanan dibatalkan.
6. Memerintahkan kepolisian membebaskan Roy Suryo dari rutan Tahti Polda Metro Jaya. 7. Memerintahkan kejaksaan tidak menerbitkan surat perintah penahanan berdasarkan pelimpahan. 8. Memerintahkan kejaksaan tidak melimpahkan berkas perkara ke PN Jaksel. 9. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Roy Suryo. Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036-1.14 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14 2026 Res miring Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Darwan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan